Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok diem saja? Jawab dong, bos. Bercanda, bos. Berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda, bos. Bos, gimana kabarnya, bos? Piye kabare, bos? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan dilancarkan duitnya, bos. Oh, keliru, bos. Rezekinya, bos. Oh ya, bos. Untuk video kali ini, katanya ada rumor yang santer terdengar. Rumornya adalah Timnas Indonesia melawan Cina tanggal 5 bulan 6 besok. Beritanya Timnas Indonesia gelap. Dan beredar lagi katanya Timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Koyok dukun aja kamu, bos. Menurutku masih aman Suleman kok, bos. Kalau aman itu kan masih bahaya. Kalau sudah ada Sulemannya, biu baru luar biasa. Tapi bukan luar binasa loh, bos. Oh iya, sebelum kita bahas, kiranya aku mau nyebat terlebih dahulu dan mau ngopi terlebih dahulu, bos. Agar ngobrolnya lebih santai kayak di pantai pas tiduran di lantai. Oke, bos. Kopi susu, bos. Ah, ah. Merokok dulu, bos, nyebat. Gini, bos, kita mulai ya, bos. Kenapa ada rumor semacam itu, bos? Karena apa? Saat melawan Cina besok, rumornya ada 4 atau 5 pemain kunci Indonesia yang bakal tidak bisa bertanding, bos. Nomor 1, ayo tebak siapa, bos? Dia adalah Martin Pepes, bukan ikan pepes, Martin Paes. Karena apa, bos? Karena akumulasi kartu, bos. Martin Paes itu menurutku memang bagus, bos. Tapi ya nggak bagus-bagus amat, bos. Buktinya apa, bang? Buktinya ketika timnas Indonesia bertemu Australia, serangan dan penguasaan bola, gameplay dikuasai timnas Indonesia. Tapi Martin Paes masih bisa kebobolan 5 gol itu, bos. Ya, Martin Paes itu bagus, tapi yo nggak bagus-bagus amat. Tapi tenang saja, bosku. Walaupun Martin Paes tidak bisa main, tapi di bangku cadangan masih ada kiper-kiper yang berkualitas. Contohnya Emil Aguero. Emil, kau dulu menolak menjadi timnas Garuda. Tapi sekarang kau sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan untuk melawan Cina nanti kau harus membuktikan, menunjukkan kualitasmu yang terbaik. Jaga gawangmu agar tidak ada satupun gol yang bersarang di gawangmu, bos. Jadi masih aman Suleman atau aman Suherman. Dan yang kedua, bos, yang tidak main diisukan adalah Marcelino Ferdinand, bos. Karena apa, bos? Karena sama aja, bos, terkena akumulasi kartu, bos. Tapi tenang saja, bos. Marcelino Ferdinand itu
permainannya bagus sih bos. Cuma menurutku terkadang dia itu suka egois, sering menggiring sendiri, akhirnya peluang terbuang sia-sia. Dapat peluang biasanya juga ditendang dengan bolanya seperti menuju ke langit bos. Tapi ku apresiasi Marcelino Ferdinand ini usianya masih 21 tahun. Tapi sudah gacor-gacornya di tim nasional Indonesia. Bahkan tercatat beberapa kali mencetak gol bos. Sebentar ngopi dulu. Meskipun Marcelino Ferdinand itu tidak bisa main karena akumulasi kartu, tapi tenang saja bosku, masih ada satu pemain di bangku cadangan yang sangat luar biasa bos. Kira-kira siapa bos? Yaitu Bajul bos, alias buaya. Tapi bukan buaya buntung loh bos. Ngerti nggak bos maksud aku bos? Ricky kan buaya. Pasti kalian tahu waktu timnas Indonesia melawan Bahrain, dia diturunkan di pertengahan babak kedua. Kira-kira waktu itu dia main cuma 26 menit bos. Meskipun dikasih menit bermain sedikit, tapi bos, penguasaannya bola sangat-sangat memukau. Daya jelajahnya luar biasa bos. Dan yang paling sering aku mengaguminya itu, dia selalu memberi umpan-umpan terobosan kepada striker yang sangat-sangat berbahaya ini bos. Hati-hati pemain Cina lawan ini bos. Jadi untuk yang kedua, jawabannya adalah masih Aman Suherman. Dan yang ketiga bos, menurut berita kabar, Urat Mangwen alias Urat Mangun saat timnas Indonesia melawan Cina nanti tidak bisa mengikuti pertandingan bos. Dikarenakan apa? Karena sakit bos. Katanya sih dari media, dia sekarang lagi terjangkit virus bos. Nggak apa-apa sih, tapi yang terpenting jangan sampai terkena virus corona. Ini pemain yang sangat diandal-andalkan di lini depan bos. Kalau tidak main, mungkin yang dimainkan bisa juga sayur-sayuran itu bos. Tahu nggak sayur-sayuran? Jakob Sayuri bos, yang main di Liga 1 lagi gacor-gacornya bos. Menurut berita kabar yang beredar, dia sudah kembali ditarik tim nasional Indonesia untuk membela Garuda bos. Yang memang pemain ini lumayan mantap sih bos, tapi saya kurang nyaman bos, karena kualitasnya masih di bawah Urat Mangwen sedikit bos. Padahal kalau Urat Mangwen itu bisa hadir, kita bisa memanfaatkan kekuatan timnas bos. Kalau nggak Jakob Sayuri juga bisa juga, siapa itu yang lagi gacor-gacornya di Liga 1? Marcelo Ferdinand, oh bukan bos. Oh lupa aku bos, sorry bos. Terus bos, yang keempat, ini sungguh-sungguh tragis bos. Kevin Dick bos, pemain andalan kita
tim nasional Indonesia. Konon kabarnya saat ini lagi mengalami cedera hamstring, bos. Saat klubnya Copenhagen melakukan pertandingan. Ya, kita tahu sendirilah. Cedera hamstring itu biasanya bisa sembuh normal, membutuhkan waktu antara 4 pekan hingga 6 pekan, bos. Yang artinya apa, bos? Kemungkinan kecil dapat membela tim nasional Indonesia saat bertemu Cina, bos. Tapi gimana ya, bos? Cadangannya itu kalau nggak ada Kevin, ada Eliano Power Rangers. Bukan Power Rangers, Eliano Rejaindes. Rangers atau Rejaindes, bos. Dan Sandy Walsh, bos. Tapi menurutku ini, bos, dari kacamataku, daripada Eliano, mending yang dimainkan itu Sandy Walsh, bos. Tapi Sandy Walsh ini kalau sudah asik menyerang sering lupa pertahanannya, bos. Sering lupa rumahnya. Sayangnya itu, bos. Semoga untuk ke depan pemain ini bisa memperbaiki kekurangannya itu, bos. Sebenarnya bagus banget pemain ini. Dan Eliano itu enak, bos. Stabil mainnya, cepat. Tapi sayang posturnya itu, bos. Ya tahu sendirilah. Agak gimana ya, bos? Pendek sedikit, bos. Lawan kita Cina itu walaupun tim Asia, dia juga besar-besar di bagian sayap kanannya, bos. Kita harus menyeimbangkan postur besar juga dan berkualitas bagus. Kalau Kevin Dick tidak bisa main, tentunya utamakanlah Sandy Walsh. Atau juga babak kedua bisa kita mainkan Eliano Rejaindes. Tapi bukan Eliano Power Rangers, bos. Dan yang kelima, bos, menurut berita kabar, entah tahu percaya atau kurang dipercaya ini, bos, kabar-kabarnya, atau mungkin kabar-kabari saja, The Gym itu mengalami cedera hamstring juga, bos, tapi ringan. Tapi juga menurut beredar kabar dari channel Bung Ropan tadi, yang saya lihat, The Gym itu sudah mengabari Patrick Kluivert kalau dia sudah mulai membaik kondisinya, bos. Tentunya kita harapkan bisa bertanding melawan China, bos. Jadi tentunya jika The Gym tidak bisa bermain, kita masih aman Suherman, bos. Karena masih memiliki Kevin Verdong. Tapi untuk keseluruhannya, kita doakan saja, bos. Semoga pemain-pemain yang mengalami masalah cedera maupun akumulasi kartu bisa berkumpul lagi, bos, dan membaik. Tentunya bisa bahu-membahu membela tim nasional Indonesia. Tapi, bos, biasanya itu Pak Erick Thohir itu selalu memberi kejutan, bos. Diam-diam senyap, tapi selalu ada kejutan. Kejutannya apa? Biasanya kurang 1 minggu atau 10 hari pertandingan, ada pemain-pemain terbaru yang sangat berkualitas internasional tentunya, bos. Kita doakan saja yang terbaik. Oke, bos, demikian dulu obrolan kita sampai saat ini, video ini. Sampai bertemu lagi dan sampai berjumpa lagi. Salam olahraga.